Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis 8 Desember 2022, Pekan Advent yang kedua, dan juga merupakan Hari Raya Maria dikandung tanpa dosa. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke suatu kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet saudaramu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Hawa dengan darah dan hidupnya meneruskan dosa dalam tubuh dan nyawa anak-anaknya. Tetapi Maria diserai umat manusia di bawah salib. Sebagai ibu gereja yang mengandung benih keselamatan dan mengalir melalui sakramen-sakramen gereja yang dilambangkan oleh darah dan air yang mengalir dari lambung Kristus. Seperti Hawa dibentuk sebagai ibu kehidupan karena tulang rusuk Adam, demikian pun Maria menjadi ibu kehidupan kita, ibu gereja. Maria sebagai ibu kehidupan adalah ibu semua orang. Siapa saja bisa datang untuk memohon doanya. Ia akan menerima, menyapa, dan merangkul dengan kasih seorang ibu.
Sebagai yang tak ternoda, Maria adalah cermin yang mempunyai kedalaman yang tak terhingga, memantulkan semua cita rasa dan kasih seorang ibu bagi semua orang. Ia penuh rahmat, tidak akan habis ditimba. Ia menjadi cermin kesalehan, kesetiaan, kesahajaan bagi dunia. Ia seorang ibu yang hadir dalam seluruh kehidupan manusia. Di saat lahir, perkawinan, keseharian, terlebih di saat-saat kematian. Mari kita meneladan kesetiaan, kesahajaan, kepekaan Maria dalam hidup harian kita sebagai pribadi. Kepekaan Maria dalam hidup harian kita sebagai pribadi, sebagai warga gereja, dan sebagai warga dunia. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, berilah kami hati yang tak bernoda seperti hati Maria yang merengkuh seluruh kehidupan manusia untuk diserahkan kepada Yesus putra-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.